Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir saya ingin sampaikan tentang tuduhan bahwasanya Sayyidina Utsman merancang pembunuhan. Ini yang berat, bahkan sampai sekarang surat-surat palsu ini bisa saja muncul. Jadi orang-orang yang datang dari Mesir, mereka itu memprotes Sayyidina Utsman dari Mesir datang ke Madinah. Kemudian ketika pulang, mereka ketemu orang. Ketemu orang ini yang sengaja menampakkan diri, sepertinya begitu, kemudian melarikan diri. Seolah-olah ya mancing supaya ditangkap. Ya, setelah itu ketangkep, ngaku dia itu adalah utusan Amirul Mukminin kepada Amir Mesir. Segera diperiksa, kemudian ternyata di dalamnya orang-orang yang memprotes Sayyidina Utsman ini mendapati ada surat atas nama Sayyidina Utsman bin Affan dengan tanda kekhilafahan. Isinya perintah kepada Amir Mesir agar menyalib, membunuh, dan memotong-motong tangan-tangan orang Mesir setibanya mereka dari Madinah. Yang bekas demo ini di Madinah, supaya kalau datang nanti sudah disalib, potong aja, bunuhin semua. Surat ini didapat oleh orang-orang yang sedang pulang dari demo tadi. Akhirnya apa? Mereka kembali ke Madinah. Semakin ramai yang akhirnya ya atas izin Allah terbunuhlah Sayyidina Utsman oleh orang-orang ini. Padahal Sayyidina Utsman sudah bersumpah, beliau tidak membuat dan tidak menyuruh membuat. Ada yang menuduh siapa ini otak pelakunya ini. Ini yang terjadi ya di dalam sejarah yang kita juga patut waspada sekarang ini. Patut waspada. Kadang tadi dalil itu diputar-putar, informasi dibikin-bikin. Yang kita saksikanlah beberapa hari terakhir ini. Ada orang ngaku dari sini, ngaku dari situ, kemudian membuat sesuatu yang kemudian mereka jadi tersangka. Ya, yang tersangka yang dituduh orang lain, hal-hal begitu mulai dulu. Kerjaan kelompok Sabaiyah itu begitu dulu sampai sekarang. Dan ini menunjukkan apa? Pentingnya pencerdasan politik umat. Ini yang mendesak sampai sekarang ini ya, supaya umat ini nggak ada kejadian seperti itu terulang lagi. Nggak ada kejadian seperti itu terulang lagi. Apa yang perlu? Pertama itu memang perlu ini, ketika ada berita perlu, kalau itu beritanya terkait data, nas, dalil, perlu cerdas secara literasi. Carilah sumber aslinya itu bagaimana, cek dulu. Ini kadang kalangan akademisi juga ya, yang tidak amanah memelintir literasi, sebagaimana tadi yang riwayat Sayyidina Umar tadi, Rasul tidak menunjuk pemimpin, itu dipelintir jadi tidak wajibnya khilafah. Ini kalau orang melek literasi, insya Allah nggak akan tertipu dengan begitu. Yang kedua, verifikasi sumber. Sumber ini kan seperti tadi, surat tadi ini dari mana? Nah ini penting diverifikasi. Ketika sudah sulit, sebetulnya sumpah seorang muslim, apalagi level sahabat, itu cukup. Ya, cukup untuk menolak syubhat itu. Kemudian yang kedua yang perlu dibiasakan ini oleh kita semua, terutama juga umat ini, adalah melihat masalah itu dari semua sisi. Ada satu problem, sisi semua itu. Sehingga kita akan tahu ini makar musuh seperti apa. Ada enggak itu peran asing itu seperti apa. Kemudian hal-hal yang terkait difikirkan. Dan pada waktu kejadian itu seperti apa. Ini betul-betul harus dilihat masalahnya itu begitu. Rentetannya itu seperti apa. Konteksnya seperti apa. Karena kalau satu permasalahan itu dilepaskan dari konteksnya, bisa jadi kesimpulannya akan jauh. Ada orang nulis kenapa peperangan pada Rasul itu banyak terjadi ya. Ada orang yang kemudian menafsiri itu kan untuk
mencari penghidupan, mencari ghanimah. Ini kan sangat jauh ya, sangat jauh. Tapi itu ada kaum muslimin yang kemudian kagum dengan tulisan begitu. Karena yang nulis itu orang-orang orientalis barat. Melihat masalah ditafsiri begitu. Nah, ini hati-hati. Kalau sekedar membaca sumber-sumber begitu nanti menganggap Rasul jelek sekali. Kerjaannya perang aja. Tapi perlu dilihat sumber-sumber yang lain ya, bagaimana negeri yang ditaklukkan itu justru mendapatkan kesejahteraan. Mereka ketika kekurangan justru dibantu. Enggak seperti negara kapitalis, membantu untuk menyedot. Namanya membantu tapi sebetulnya ngutangi dan menjerat dengan utang. Rasul dan para khalifah enggak begitu. Kemudian memandang dari sudut pandang Islam. Ini yang penting ini, 3 hal ini. Jadi cerita berita itu perlu diverifikasi, kemudian perhatikan sisi-sisi lainnya dan sudut pandang Islamnya bagaimana. Persoalan ini penting apa enggak juga itu perlu diperhatikan.